Gue yakin semua orang tuh pasti pengen jadi kaya. Atau bisa dibilang mungkin lu sekarang yang masih bekerja keras di umur 20-an, mau itu 20 sampai 25, itu nggak apa-apa guys ya. Walaupun gaji lu atau bisa dibilang harta lu itu masih nggak seberapa. Tapi yang intinya teman-teman di sini butuh yang namanya proses dan juga pengalaman. Ada yang dimana mereka udah mulai duluan dari umur 18, 19, 20. Tapi lu baru mulai ketika lu udah umur 23, 24, 25. Dan itu menurut gue itu nggak masalah. Karena untuk pandangan, perspektif kekayaan itu berbeda-beda. Dan 3 alasan kenapa lu harus jadi kaya ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya ada 3 alasan kenapa lu harus jadi orang kaya. Setidaknya lu punya banyak duit ya. Dan tentunya di sini gue cuma ngambil konteks secara umum aja, nggak ngambil secara independen atau nggak mungkin dari perspektif manapun. Dan gue rasa ini kan pasti penontonnya itu variasi ya. Ada yang menengah, ada yang pastinya menengah ke atas, ada juga orang yang kaya, ada juga orang yang menengah ke bawah. Tapi di sini gue ngambil secara umumnya aja. Tentunya untuk yang pertama alasannya itu biar lu hidup itu nggak ribet. Karena pada hakikatnya ketika lu nggak punya duit, lu akan merasa kalau misalnya ya banyak orang pasti bilang kalau misalnya banyak masalah hidup itu karena ya masalahnya karena duit banyaknya juga. Tapi ya kalau bisa dibilang iya sih iya, tapi enggak juga gitu kan. Karena nggak semua masalah itu harus selesai sama duit. Tapi kebanyakan orang yang berduit pasti nyelesain masalahnya dengan duit. Karena apa? Karena mereka males buat buat buang-buang waktu untuk ngedebatin atau diskusiin masalah yang sebenarnya itu nggak perlu gitu, yang sia-sia, yang nggak ada penghasilannya gitu. Dan ini banyak mereka yang berpikir seperti itu. Kalau misalnya ya helah, kalau misalnya masalah mendingan gue bayar aja dah. Nah, karena ujung-ujungnya pastinya biar efisien waktunya. Mungkin yang seharusnya itu dipakai buat rapat, dipakai buat dinas, dipakai buat ketemu sama klien segala macamnya. Tapi karena ada masalah sama satu orang yang bikin menghambat semuanya, yang dimana ujungnya ini bakal harga dirinya itu jadi jelek di mata mereka semua, yang klien apalagi pokoknya yang berhubungan dengan bisnis lah. Ya udah, akhirnya mereka rela untuk ngeluarin duit biar apa? Biar menjaga reputasi harga dirinya juga ya cuy. Dan tentunya kalau misalnya lu banyak duit juga, pasti lu mau kemana-mana juga gampang. Walaupun harga dirinya atau yang harus lu korbanin itu adalah pertemanan atau enggak waktu lu sendiri ya cuy. Yang kedua tentunya biar lu itu bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Karena apa? Karena ketika lu ada duit, ketika lu nggak ada duit juga pasti mikir kalau misalnya ini sekiranya gue mau sampai kapan sih kayak gini terus. Dan pastinya ketika lu melihat banyak orang kaya yang dimana mereka itu bisa ngatur sini, ngatur sana, ngatur hal kayak gini, ngatur hal kayak gini. Nah tentunya ya mereka wajar karena ya ada donatur, ya lu bisa ngatur gitu. Itu banyak orang yang berprinsip seperti itu. Tapi gue rasa sih ini nggak semua orang bakal setuju dan setuju juga. Karena ya walaupun jadi kekayaan itu bukan soal pamer ya, tapi itu soal financial freedom. Financial freedom itu sendiri bukan seberapa banyaknya lu duit sampai triliunan segala macamnya, tapi ya seberapa bebasnya lu kehidupan dari ya permasalahan-permasalahan tentang finansial gitu. Ujungnya namanya juga financial freedom kan, berarti permasalahan keuangan lu ya udah selesai atau enggak lu udah nyaman, udah bebas gitu untuk beberapa waktu sesaat. Nah, kalau misalnya lu lagi apes atau enggak apa, siapa tahu kan lu kena masalah terus yang dimana ini sangat menguras banget untuk keuangan lu. Yang ketiga tentunya yang paling penting, yang paling gua tekunin sampai sekarang yaitu biar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika lu banyak duit, setidaknya lu bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Kayak misalnya lu berbagi Jumat berkah atau enggak lu memberikan fasilitas yang baik untuk orang yang menengah ke bawah. Intinya gak semua orang yang dimana mereka itu mau dilihat frame-nya baik. Tentunya banyak juga kok mereka yang dimana sedekah itu diam-diam. Banyak juga yang mereka itu ngasih orang itu gak di-storyin, gak di-SW-in, gak dipamerin, gak butuh validasi lah intinya lah. Dan gue yakin sih orang yang benar-benar kaya ya, yang benar-benar banyak duit, mereka nggak perlu validasi lagi. Dia itu mereka itu cuman butuh output kepuasan diri sendiri aja tanpa adanya
output kepuasan dari orang lain. Itu aja menurut gue guys ya, 3 alasan kenapa lu harus jadi kaya, dan tentunya ini sangat berimpact banget buat lu ke depannya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.